Jadi tadi yang saya bilang pemindahan korban ada dua. Pertama pemindahan kedua pemindahan biasa. Nah ini guys, di video saya kali ini kita akan membahas cara pemindahan darurat pada korban. Jadi pemindahan darurat hanya dilakukan bila terdapat bahaya langsung terhadap korban maupun penolong, seperti bahaya kebakaran, bahaya ledakan, bangunan yang tidak stabil, mobil terbalik, kerumunan massa yang resah, material berbahaya, tumpahan minyak, cuaca ekstrim, dan lain-lain. Bahaya terbesar pada pemindahan darurat adalah memicu kejadian cedera spinal. Hal ini dapat dikurangi dengan melakukan gerakan searah dengan sumbu panjang badan dan menjaga kepala dan leher semaksimal mungkin. Jadi ada 8 teknik atau metode atau cara yang akan dibahas di video kali ini untuk pemindahan darurat pada korban. Jadi yang pertama yaitu metode sit drag, tarikan baju, kemudian blanket drag, tarikan selimut, kemudian shoulder forearm drag, tarikan bahu atau lengan, kemudian sit drag, tarikan kain, kemudian piggyback carry atau menggendong, kemudian one rescue crutch atau menyokong, kemudian cradle carry membopong, kemudian firefighter drag atau metode pemadam kebakaran. Untuk lebih jelasnya cara dan teknik tersebut akan dijelaskan langsung oleh instruktur atau pelatih kami. Bahkan bang, kalau dia menggunakan baju meja, 2 kancing dari atas di bawah. Ada yang tahu alasannya? Akan tercekik. Kalau meja? Sama. Kalau dia pakai baju kaos? Aman. Kalau dia pakai baju kaos? Dirobek ya? Dirunting dari atas ke? Dari bawah. Dari atas ke bawah. Kalau menggunakan membawa gunting silakan itu. Ya, karena ini emergency mode. Kegiatan yang kita lakukan secara cepat. Kalau tidak bawa, langsung tarik saja. Kenapa demikian? Karena kita berbicara soal keadaan ya. Setuju semua? Setuju. Oke. Teknik sudah tahu? Lanjut. Teknik kedua. Tarikan selimut. Korbannya dibarikan dulu, baru selimutnya dimasukin. Baru dimasukin. Ini fungsinya supaya selimut yang akan kita tarik tidak ke atas. Kalau selimutnya panjang daripada kaki, kita bisa ikat. Simpul di 2. Paham ya? Karena selimutnya pendek, kita jepit saja. Terus kepalanya kita angkat, lalu kita tarik. Cukup? Pertanyaan? Cukup? Kenapa
Kenapa selimutnya dimasukkan lewat samping? Kenapa? Nggak usah diangkat korbannya. Kenapa? Karena korbannya nggak usah diangkat. Dari tambahan pada korban. Udah. Kepada korban, cedera pada korban. Agar mempermudah. Jawabannya semua benar, Pak. Namun, kenapa? Agar kalau korban yang sadar bahwa kita melakukan tarikan selimut, dalam nalarnya kita, masa kita mau mengarahkan pada korban, Pak, saya bentang selimut ya, Bapak langsung naik ke atas. Nggak usah kan, Pak? Ya. Berarti kita lakukan selimut lewat samping, tapi dengan cepat. Penanganan pada dalam pemindahan darurat tidak ada. Setelah kita evakuasi keluar ke tempat yang lebih aman, baru kita lakukan penanganan medis di tempat yang berbahaya sebagai krisis air, pendidikan responder tidak kita lakukan. Tapi setelah kita emergency moving atau penanganan darurat, baru kita lakukan penanganan. Mau dia pendarahan, mau dia henti jantung, langsung kita bawa keluar dulu, amankan dulu, baru kita lakukan penanganan. Setuju? Ketiga, shoulder prop arm atau tarikan bahu atau lengan. Ini tarikan ke lengan. Tarikan lengan. Tarikan bahu. Setelah itu bahu. Kalau lengan, tarikan lengan kita memegang daripada lengan. Kalau tarikan bahu yang kita tarik berada di bahu. Kalau kita membawa wedding atau membawa kain, tangannya kita ikat. Kenapa kita ikat? Supaya tidak terseret-seret. Kenapa? Supaya tidak jatuh ke tanah dan terseret. Iya, karena saat kita melakukan drag atau penarikan, tidak ada serpihan yang akan mengenai kepada tangan. Takutnya nanti akan menambah cedera. Paham semua ini? Paham. Oke, tapi kalau yang murid gue ini alhamdulillah. Asik. Tarikan kain. Tarikan kain kita ibaratkan kita menggunakan jadi karena kita dindingnya itu atau talinya itu berbentuk ini kita ibaratkan kain. Baik. Contoh tarikan kain.
Setelah kita ikat, lalu kita tarik sambil melindungi daerah belakang korban. Cukup? Sementara di sini saya akan bagi dua, saya sama Pak Heru. Jadi teman-teman akan mencoba semua daripada 8 tes. Gigi back carry atau yang besar-besar jadi korban. Kalau korbannya sadar, rekan-rekan Bapak Ibu, dengar saya. Kalau korbannya sadar, langsung kita angkat. Coba berdiri. Korbannya sadar, langsung kita gendong. Lalu kita bawa ke. Kalau korbannya sadar ya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau korbannya tidak sadar? Apa kita respon? Tidak, langsung gas. Tidak, langsung gas. Korbannya tidak sadar, berarti kita langsung. Kita minta izin? Tidak, kan darurat. Oke, sadar. Berarti sepaham ya semua ya? Siap. Kalau korbannya sadar, tidak sadar, tekniknya ada. Tangan Pak. Cara angkatnya, kakinya kita tekuk, lutut kita tekuk, ujung kaki kita tidak injak tapi cuma menahan. Lalu tangan kedua tangan kita angkat, tarik, lalu posisi gendong. Gendong langsung moving. Kan sudah pemanasan tadi ya. Tadi pagi dia sudah lari 2400. Sudah kuat. Cukup? Cukup. Kedua, menyokong. Sama. Kalau dia sadar, langsung kita sokong. Kalau dia tidak sadar, tekniknya sama. Dipraktekkan lagi? Siap. Praktekkan lagi. Menyokong. Gantian. Kakinya, kakinya di atas. Menyokong, membopong, kata-kata ya. Kalau satu rescuer sama yang sama biasa. Kalau ada satu rescuer yang sama Pak Heru. Kalau dua rescuer, dua masuk, berarti kan makin banyak orang makin ringan. Dua orang Satu kaki. Kalau kaki yang kita angkat, yang tadi ibu bapak sampaikan sama saya, kalau kita cederai dia buat apa kita angkat kakinya naik ke sini kalau kakinya tidak malah makin berat, makin parah nanti kalau ada trouble, ada luka. Tapi makin berat pada rescuer untuk kalau luka baru kita angkat yang sakit ada di kaki kita, lalu kita sokong ke luar. Paham sini Pak? Terlalu cepat? Aman. Oke, lanjut. Gas. Membopong. Ini yang agak romantis ini. Ya, ini Namanya siapa? Siapa perempuan itu? Siapa namanya? Tidak sadar. Mau dibopong. Boleh. Menyokong ya. Teknik yang saya berikan kepada Bapak Ibu ada 8. Di situ ada namanya penilaian. Jangan Bapak Ibu berpikir kalau apa yang akan kita lakukan ini berat untuk diri kita sendiri. Cari yang lebih mudah. Kalau kita mudah melakukan tarikan baju, kita lakukan tarikan baju. Jangan kita berpikir saya harus orang pertama saya tarikan baju, orang kedua hari ini. Tidak, agak cepat. Namun teman-teman Bapak Ibu harus tetap mengerti tarikan Kalau korban yang Bapak tadi sampaikan untuk menyokong sama,
tidur, kalau kita teguk, pas dia berdiri naik baru kita sokong naik ke atas. Kalau dia goyang-goyang, karena bapak pilih apa namanya pemindahan darurat tersebut, ya mau tidak mau harus dilakukan. Walaupun posisi menyokong, kalau mau nyokong, bapak rasa berat, langsung membopok silakan, agak cepat. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ke materi. Yang penting aplikasi medan yang harus kita Pahami. Cukupkan di sini teman-teman. Lanjut. Membopok. Membopok. Yang agak romantis itu membopok. Ini kalau korbannya sadar ya. Kalau korbannya sadar, ya sampaikan Pak Heru. Tinggal di angkat. Terus kalau korbannya tidak sadar, muncul ada pertanyaan. Kalau korban tidak sadar, baring Pak ke depan. Sama saat dia berdiri, lakukan stepnya. Step berdiri, tangan diambil, angkat naik, lalu kita lengannya besar dia, main game dia. Jadi dulu lanjut per faktor. Ada berapa? Namanya siapa Pak? Arman. Arman Sadari. Damkar. Konsep sekarang Pak. Jadi bertanya Pak. Misal kalau korban lebih besar daripada penolong, korban lebih besar daripada penolong. Ada tahu pertanyaannya? Ada jawabannya Pak? Skip sharing. Tarikan selimut. tarikan baju. Tarikan Tarikan atau tarikan kayu. baju. Yang lain? Memanggil bantuan. Maksudnya itu kalau misal bangunan yang besar. sudah terjadi nih Pak. Terus kita tenaganya, kita orangnya kecil, korbannya besar. Ada masukan sama saya? Cukup? Baik teman-teman, seorang penolong harus memiliki fisik yang baik. Walaupun kita tubuh kecil, tubuh besar, kalau kita tidak melakukan latihan tiap hari, pasti kita akan Jangan memandang pikiran kita kalau kita tubuh kita kecil, kita ngangkat besar, pasti kita akan angkat. Tapi yakin dan percaya kalau kita terus latihan dan berlatih, walaupun bebannya berat, pasti kita angkat. Karena kita ini tim kemanusiaan. Dan terus emergency moving tetap harus kita lakukan. Yang bukan adalah kalau badannya besar, kecil, pasti tangkap Pak. Tinggal lihat dari situasi kondisinya. Kalau kita mau ngangkat gemuk, baru langsung kita membopong, otomatis kan dapat sebat. Lalu kita pilih yang menyokong, langsung kita angkat. Terus kalau pikir berat lagi, kita masuk dulu 2 orang, lalu menyokong kanan kiri. Jangan paksakan Pak. Jangan menambah korban. Yang pertama kan kita selamatkan sendiri. Jiwanya luar biasa ini. Dia harus selamatkan korban. Setelah kita selamatkan korban, kita selesai. Yang penting Bapak harus berpikir saat ada laporan masuk itu biasa ada nama sama korbannya Pak. Apa namanya? Identitasnya. Kalau emergency kan, kalau dalam tesar begitu. Tapi kalau secara emergency moving, kalau sudah terlanjur masuk, mau tidak mau, kita harus selesaikan. Coba Pak. Tinggal lihat aja Pak, teknik yang akan jelaskan. Bahkan tiap hari di pusat tuh Pak, di sana, kesehatan pasti sehat. Asal jangan vakum tentang kesehatan jasmani. Terakhir, fire factor drag. Drag berarti tarik. Ini mengadop sama tekniknya daripada pemadam kebakaran. Ini biasa kita lakukan kalau zonanya kecil, ruang terbatas, Pak ya.
Berdekat. Jadi gorong-gorong. Jangan kalau dapat korban tuh harus saya vektor ya. Korbannya perempuan, reskornya laki-laki harus melakukan vektor. Tapi lihat tekniknya kalau yang ini. Kalau korbannya perempuan, ini saya. bisa jadi. Pertanyaan kalau korbannya perempuan, kita reskor laki-laki atau penolong laki-laki, kita lakukan tidak ini? Lakukan, darurat. Lakukan kan? Tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Urusan nanti di belakang, Pak. Hah? Ini dilakukan saat ruangnya terbatas. Saat kita berdiri kita tidak bisa. Berdiri montok. Jadi space-nya agak kecil. Mau tidak mau harus dilakukan. Lindungi kepalanya lalu. Oh gitu, merayap ya. Terowongan. Merayap. Mau dicontoh perempuan sama laki-laki? Itu kelas saja. Itu kelas jadi Ketua kelasnya yang mana Pak? Yang paling muda atau yang paling tua ini ketua kelasnya? yang paling tampan. Paling tampan yang terberani. Tidak usah dulu Pak ya, berdiri saja, selanjutnya saja. Siap.